Halo Pokiers, selamat datang di channel Pokiedu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, pada materi keempat dari materi singkat oceanografi untuk persiapan KSMK dan KDP, kita akan mulai membahas tentang pembentukan samudra. Ya, setelah sebelumnya kita udah bahas tentang apa aja samudra, di mana lokasinya, terus dihubungkan ke materi sebelumnya juga yang tentang teori tektonik lempeng. Maka pada kesempatan kali ini, di video ini kita akan mulai membahas proses pembentukannya ya. Nah sebelumnya kita akan mulai dulu dari yang paling awal, proses pembentukannya dulu. Yang tidak lain adalah proses pembentukan bumi itu sendiri. Nah, membicarakan tentang asal-usul samudra ya kan, itu nggak bisa dilepaskan juga sih guys, dari kita tuh membicarakan asal-usul si bumi itu terbentuk, bumi kita tuh terbentuk kayak gimana gitu. Kita nggak tahu ya secara tepatnya tuh kayak mana ya awal pembentukan tata surya tuh, tapi secara besar kita tuh tahu kalau misalnya ada peristiwa-peristiwa kayak misalnya ada supernova, ada akresi, dan teori-teori pembentukan tata surya. Nah itu dari bukti-bukti yang diperoleh dari para ahli astronomi gitu. Nah, pengetahuan kita tuh tentang sistem tata surya, hukum-hukum fisika dan kimia yang berkaitan, itu bisa mendukung bagaimana teori misalnya pembentukan tata surya itu dicetuskan kayak gitu. Yang selanjutnya itu tentang sejarah bumi, garis besarnya, dan kalau kita ketahui bahwa bukti-bukti geologisnya itu juga ada dari tanggung jawab dari ahli geologi misalnya. Nah, berikutnya kita bahas dulu yang pertama, yaitu tentang pembentukan matahari dan solar system atau tata surya. Nah, pembentukan bumi itu kita mulai dulu dari pembentukan, ya nggak lain itu dari sistem tata surya dulu ya. Nah, pertama itu ada namanya tuh istilah supernova ya, kalau di astronomi. Ganti warna dulu. Nah, ini ada supernova atau peristiwa ledakan ledakan bintang akibat adanya kegagalan gravitasi dulu misal sebelumnya. Nah, ledakan tersebut tuh yang menyebarkan atom-atom dari berbagai unsur dari si bintang yang sudah mati tadi ke luar angkasa. Nah, sebagian besar dari atom-atom tadi ini bisa kita katakan sebagai gumpalan awan ya, atau atom-atom unsur-unsur tadi yang misalnya aja ya, itu kemudian tersebar dalam bentuk atom hidrogen sama atom helium. Nah, atom-atom tadi tuh berputar membentuk peristiwa turbulensi. Nah, ini dikatakan ini masih dalam pasca ledakan supernova. Kemudian ada peristiwa namanya itu diffusion, atomic diffusion atau proses difusi antar atom. Ada pengikatan atom-atom yang saling berdekatan, yang debu-debu tadi saling mengikat, terus kemudian muncul inti gravitasi atau adanya pemusatan massa ya kan, centering of gravity. Setelah munculnya centering of gravity atau pusat penumpukan ya, adanya penumpukan atau penguatan titik pusat gravitasi ya, muncul lagi nanti peristiwa kayak misalnya ini ada prisma akresi di sini. Accretion aja nggak salah ya namanya. Prisma akresi itu apa ya? Prisma akresi itu dari geologi, salah. Accretion ya, accretion atau piringan. Nah, bentuk dari gas-gas kosmis tadi, awan-awan tadi mengalami pemadatan. Nah, setelah melewati waktu yang cukup lama tuh awan-awan gas kosmis tadi tuh makin tinggi densitasnya. Nah, densitas meningkat. Densitasnya itu mengalami peningkatan dan suhu akan semakin meningkat juga akibat adanya pemadatan atom-atom, sehingga energi kinetik dari si atom tadi itu menguat. Nah, yang menyebabkan suhu meningkat juga. Karena gaya gravitasi yang ditimbulkan ya menarik atom-atom yang tersebar dan bergerak di sekelilingnya itu juga ikut tertarik. Nah, muncullah setelah munculnya pusat massa, partikel yang di sekelilingnya juga tertarik ke pusat tadi, terus mengalami peristiwa pemutaran dari bentuk piringan akresi ini tadi gitu. Nah, di daerah dekat pusarannya itu suhu akan cenderung semakin tinggi dan semakin tinggi, dan atom-atom hidrogen mendapat tekanan yang sedemikian rupa ya, sangat tinggi, sehingga muncullah reaksi atau reaksi fusi. Misalnya kayak di sini di gambar ini ada 4 atom hidrogen yang mengalami fusion, kemudian terjadi pembakaran hidrogen
Dari pembakaran hidrogen tadi melepaskan energi dan menghasilkan neutrino, ya kan? Dan intinya nanti hasil reaksinya itu menghasilkan atom helium. Nah, gitu. Ya itu ya kurang lebih. Sehingga energi tadi mulai memancarkan energi radiasi yang tersendiri sebagai benda hitam alias bintang. Nah, gitu ya. Bintang tadi sudah mulai menghasilkan energinya sendiri melalui proses fusi hidrogen di intinya, menyebabkan energi gravitasi tercipta gitu, makin kuat gitu. Nah, kemudian matahari lahirkan dari proses reaksi fusi yang aku bilang tadi ini, yang di sini ini, ya kan? Fusi proses fusi hidrogen, ya kan? Yang terjadi sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu itu. Nah, pada tahap tertentu, bagian terluar dari gas kosmis itu menjadi dingin juga, guys. Gitu. Menjadi dingin, dan densitasnya juga memadai untuk mengalami proses pemampatan atau kondensasi, ya kan? Mana ya? Kondensasi debu. Ya, kondensasi debu tadi mengalami pemampatan juga. Nah, mengalami pemampatan dan membentuk objek-objek padat yang terpisah, dan dia mengelilingi pusat gravitasi terbesar yang ada di situ, yaitu bintang tadi gitu. Objek-objek padat tadi yang dikenal sebagai planet dan satelit-satelitnya juga. Ya, kalau misalnya ada bumi, satelitnya itu bulan ya, tapi itu peristiwanya beda lagi sih prosesnya, bentuknya bulan itu. Nah, itulah awal pembentukan si bumi gitu, singkatnya seperti itu. Ini melalui teori supernova ya. Misalnya ada lagi teori-teori lain kayak teori pasang surut, kemudian ada teori planetesimal yang ya banyak banget sih teori-teori pembentukan tata surya. Nah, berikutnya itu kita mulai bahas ke pembentukan si bumi dan atmosfernya. Sebelum kita mulai bahas gimana sih pembentukan laut zaman dahulu gitu kan. Nah, pada mulanya bumi itu juga bagian dari masa batuan yang cair, pijar. Bumi itu dulu pijar banget karena ya masih bentukan gumpalan atom-atom dan debu-debu yang memampat dengan suhu tinggi tadi kan, yang udah aku jelasin juga, densitasnya meninggi dan suhunya juga meningkat dan masih dalam bentuk pijar karena suhunya tinggi tadi, ya kan? Nah, kemudian dulu itu suhu kita tuh permukaan bahkan mencapai 8000 derajat Celcius, guys, suhu permukaan aja. Nah, kemudian saat itu temperatur bumi yang sangat tinggi, medan gravitasi awal bumi yang juga cukup lemah menyebabkan gas-gas yang membentuk atmosfer bumi itu lepas gitu karena gravitasinya tuh lemah, tidak cukup kuat untuk menarik gas-gas yang ada di sekeliling bumi untuk membentuk sistem pembentukan atmosfernya sendiri waktu itu gitu. Jadi nah, gas-gas dulu itu masih bentuk yang gas-gas primitif ya. Jadi gas-gasnya itu kayak masih gas-gas hidrogen sama si helium, sama kayak gas-gas yang dulunya tuh ada di matahari. Ada gas hidrogen sama helium. Jadi itu dulu masih gas-gas yang primitif, sangat-sangat primitif gitu. Nah, kemudian selanjutnya tuh seiring dengan mendinginnya bumi, kan tentu suhu tadi itu mulai mendingin gitu kan. Nah, kerak bumi bagian yang terluar yang dikatakan ini bagian yang litosfer, ya kan. Litosfer tadi mulai terbentuk. Nah, gas-gas yang terlarut di dalam masa batuan yang cair, yang si magma di bawahnya itu secara bertahap dilepaskan melalui proses yang namanya itu outgassing atau degassing, ya, atau ini katanya juga degassing. Nah, proses yang dengan sedemikian rupa itu dipercaya bahwa mulai terbentuknya atmosfer bumi yang tersusun sama gas-gas yang sama mungkin saat sekarang ini itu. Nah, gas-gas itu dikeluarkan melalui proses yang pertama itu outgassing melalui proses vulkanisme, ya ini. Sama satu lagi comet impacts. Comet impacts itu selain karena faktor dia juga bawa gas, ya kan. Jadi gas-gas dari si komet yang dari ekornya itu ikut juga terbawa ke bumi. Juga proses tumbukannya itu menyebabkan munculnya vulkanik baru gitu, sistem vulkanik baru yang menyebabkan si gas tadi keluar melalui ya sistem vulkanik tadi gitu. Gas-gas yang tadi itu keluar itu contohnya tuh kayak ada H2O, CO2, SO2, kemudian H2S, N2, aku nyata di sini ya, SO2 apalagi ya kalau nggak salah, S2 sama Cl2, H2 udah H2, habis itu NH3,
NH3, amonia, sama CH4 atau metana. Nah, gas-gas itu tadi tuh banyak keluar melalui proses outgassing atau degassing tadi, melalui proses erupsi gunung-gunung yang masih dulu muncul, ya kan, pasca pendinginan tadi, menyebabkan mulai terbentuk gas atau terbentuknya selubung udara gitu. Kemudian bukti-bukti dari paleogeologi juga menunjukkan bahwa ketika itu belum ada oksigen bebas dan kandungan oksigen mulai ada di atmosfer bertambah seiring adanya si laut. Nah, gitu. Nah, si pembentukan samudranya kapan, guys? Nah, jadi pembentukan samudranya itu ketika pendinginan yang dialami bumi terus berlanjut. Nah, awan-awan yang terbentuk tuh akhirnya terjadi gitu. Jadi gas-gas tadi itu kayak misalnya air yang dikeluarkan. Dan BTW kenapa ada yang nanya nggak sih kenapa ada air di magma? Ya jelas, karena di materi geologi kan nanti dijelasin juga kandungan volatil, salah satu kandungan volatil magma itu ada H2O gitu. Ini berkaitan sama proses didih, proses keseimbangan suhunya juga, nanti air itu juga berpengaruh ke sana gitu. Nah, awan-awan itu mulai terbentuk dan akhirnya terjadi hujan, dan hujan itu dalam waktu yang sangat lama, sehingga ketika hujan yang sangat lama tadi itu terjadi, airnya tadi tuh mengisi cekungan-cekungan, basin-basin ya, yang aku bilang sebelumnya di video sebelumnya itu ada namanya itu ocean basin kan, bagian yang paling rendah gitu, membentuk kayak mangkok-mangkok gitu, udah mulai terisi dalam waktu yang cukup lama. Tapi waktu itu hujannya itu nggak langsung hujan itu kenapa lama, karena proses pendinginannya itu cukup lama, karena kan material yang ada di bagian atas permukaan bumi itu cukup luas gitu kan. Nah, jadi prosesnya hujannya itu sangat lama dan airnya mengisi cekungan-cekungan tadi dan terjadilah atau terbentuklah samudra. Nah, kurang lebih singkatnya nanti kayak gitu, guys ya. Jadi karena munculnya erupsi, jadi sebenarnya erupsi gunung berapi itu sangat bagus untuk memperbaiki sistem komposisi gas atmosfer. Selain memang dia mengeluarkan gas buruk, tapi dia juga mengeluarkan gas-gas lain yang sebenarnya itu cukup untuk sebagai bahasa apanya itu kayak penyimbang gitu ya, kayak ya penyimbang komposisi gas atmosfer kayak gitu. Nah, setelah kita itu proses pembentukan samudra pada zaman dahulu. Nah, nanti ada lagi sih sebenarnya kayak pembentukan lautan yang zaman-zaman dahulu, kayak misalnya perkembangan dulu itu ada namanya superkontinen Rodinia, kemudian pecah jadi Gondwana, kemudian terbentuk Pangaea. Itu kayaknya aku nggak bahas di video ini karena itu lebih ke geologi kan, nggak sih, kayak geologi sejarah sama paleontologi. Jadi aku pisahin ke sana aja ya, guys. Jadi kita mulai bahas ini pembentukan si samudra-samudra saat ini kayak gitu. Setelah adanya samudra, kemudian muncul samudra baru melalui proses tektonik lempeng yang sudah aku jelaskan teorinya sebelumnya di video yang sebelumnya gitu. Nah, ada beberapa stage atau tahap. Jadi ada pembentukan samudra itu ada beberapa stage ya kan, dari mana stage yang pertama dikatakan sebagai tahap embrionik. Contohnya itu ada yang terkenal ya, ada dua ya kalau nggak salah di dunianya aku tahu, mungkin teman-teman ada tahu yang lain bisa tambahkan di kolom komentar. Contohnya itu ada East African Valleys atau lembah pemekaran Afrika Timur, sama di Islandia. Islandia itu yang di Mid Oceanic Ridge Atlantik, tapi yang di bagian utara itu ada pembentukan rifting yang baru di sana. Tapi untuk contoh kali ini aku ambil yang di sini East African Rift Valleys karena sangat jelas kelihatan dari citra satelit juga besar. Ini ambilnya aku dari citra satelit pemetaan batimetri milik NOAA. Di sini tuh bisa aku jelaskan secara singkat aja ya proses pemekarannya. Di sini nampak teman-teman kan warna oranye. Oranye ini menandakan tinggian yang cukup lebih tinggi ya, daripada elevasinya itu lebih tinggi daripada sekelilingnya. Ada dua ya nih, ini dikatakan sebagai dome. Dome itu kubah ya kan. Dome ini dinamakan dome Kenya. Sedangkan yang nampak nggak sih ini agak kuning-kuning juga yang bentuknya itu kayak melingkar juga kan. Nah ini dinamakan sebagai dome Ethiopian karena terletak di Ethiopia nih kan, ini negara Ethiopian. Nah, di sini bidang batas pemekaran atau batas divergen dari pembentukan celah pemekaran Afrika Timur itu ada di sini. Ini garis dari Laut Merah. Ini bidang Somalia, kemudian dia ke sini ya kan, ke
sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, itu kurang lebih. Tapi dia ada juga di sini. Nah, ini dia tahap pertama ya. Jadi ini bidangnya yang aku garis-garis ini, itu bidang pemekarannya. Untuk lempengnya itu ada, ini ada lempeng Somalia, ya kan? Ini lempeng Somali. Ini ada, ya ini lempeng Afrika, atau kadang orang bilangnya itu nyebutnya itu sebagai lempeng Nubian. Lempeng Afrika atau lempeng Nubian. Nah, itu. Nah, ini cekungan tadi yang aku bilang guys, ada namanya kebetulan di sini, jadi aku bahas juga, singgung dikit aja ya. Ini ada cekungan Somali, cekungan Angola yang ada di sini. Ya ini warnanya tuh lebih ungu gitu kan, kayak lebih dalam gitu bentuknya. Ya, karena bentuknya kayak mangkok-mangkok yang aku bilang sebelumnya itu. Nah, ini ada cekungan Arab, ya. Ini ada cekungan Mascarene, ya nggak sih? Ya, Mascarene. Karena ada plato-plato Mascarene di sekelilingnya. Nah, itu. Ini stage pertama yang dikatakan embryonik. Jadi kita bisa bayangin ya, ke depan itu kayak gimana Afrika itu terbelah menjadi dua kayak yang di Atlantik sana itu. Nanti bayangin aja di sini tiba-tiba ada perairan gede ya kan. Anggap aja ini hayalan imajinasi. Ya, ini ada lautan gede di tengah-tengah ini. Keren banget sih dulu. Ya, insya Allah kita bisa melihatnya ya. Jika masih diberi kesempatan umur. Nah, itu. Jadi ini bayangin dulu ke depannya nanti akan ada laut di sini, guys. Bayangin aja dulu. Nah, gitu ya. Oke, ke depan kita lanjutkan. Tahap yang kedua disebut sebagai tahap yang contoh yang kita bisa ambil yang paling terkenal adalah Laut Merah. Ini dia Laut Merah. Contoh yang paling terkenal ya, itu Laut Merah. Ini terbentuk akibat adanya perekahan sea floor spreading, pemekaran lantai samudra di laut, bukan Laut Merah. Tepatnya dulu itu Arab itu sebenarnya dulu bergabung sama Afrika. Jadi itu dulu itu ya, sebelum adanya Laut Merah itu, ini tuh gabung gitu, dempetan. Lempeng ini namanya lempeng Arab. Aku ganti ya. Ini namanya itu lempeng Arab. Ini dikatakan sebagai lempeng Afrika, ya kan, lempeng lempeng Nubian tadi, atau lempeng Afrika dah bilangnya. Ini lempeng yang tapi nggak nampak ya. Oh ya, dilain aja. Ada lempeng Somali di sini sebenarnya. Nanti akan jelasin juga ini ada Gulf of Aden itu atau Teluk Aden ini akan adanya namanya itu perekahan Somali di sini, perekahan Somali. Nah, di sini bidang batas perekahan yang ada terjadi di Laut Merah itu, ini batasnya garisnya. Nampak nggak? Nah, ini. Nah, bidang yang ini kan kelihatan banget ya, bagian yang tenggelam yang bisa aku kasih tahu warnanya di sini agak biru muda guys. Yang ini dari sini ke sini. Nah, ini sama dari sini ke sini. Nah, ini kan biru muda kan ya. Biru muda, kalau misalnya teman-teman hobi ngecek Google Map, terus hobi ngecek batimetri, ya mungkin sama hobinya kayak aku sering ngecek batimetri nggak jelas gitu kalau lagi gabut, itu biasanya dikategorikan sebagai continental shelf. Nanti kita pelajari di morfologi batimetri dasar laut. Yang biru muda ini warnanya batimetri, sedangkan bisa cek ya, warnanya itu agak lebih gelap yang di sini. Nah ini warnanya agak lebih gelap kan. Nah, itu kedalamannya tuh mulai semakin dalam. Jadi ini cara ngelihatnya ya dari komposisi warnanya aja. Kalau warna birunya agak muda berarti agak dangkal. Kalau warna birunya tuh agak lebih tua gitu dikit ya, itu berarti ya lebih dalam kayak gitu. Ini lempengnya itu bentuknya gesernya tuh ke sana ya. Gesernya tuh ke sana. Sedangkan lempeng si Nubian tadi gesernya itu ada yang ke sana, ada yang ke sana. Nanti makin ke utara dia gesernya ke sana. Gesernya ke arah utara banget. Nanti dia bakalan arahnya tuh geser gitu. Nah, makanya di Afrika itu banyak sesar lokal atau sesar transform karena arah pergeseran dari si benua Afrika tadi tuh arahnya tuh nggak satu arah gitu. Geser-geser ya banyak arahnya gitu. Gitu ya. Bahkan nanti di ujung Afrika bagian pantai barat itu arahnya tuh ke sana. Gitu. Nah, sangat-sangat bervariasi. Itu ya. Makanya sini nanti ada batas lempeng ada batas geser di sini. Geser di sini di antara Semenanjung Sinai ya, nggak salah Sinai ya, nggak salah ini ya, Semenanjung Sinai, dia akan ada sesar geser di sini.
Nah, itu ya. Bentukannya yang terjadi itu apa? Tadi tuh kalau misalnya yang sebelumnya di Africa Rift Valley itu bentuknya itu, aku tadi lupa jelasin ya. Ini ada crustal extension atau pemekaran benua, kemudian ada uplift yang tadi itu ada dom-dom tadi yang aku jelasin tadi. Nah, karakteristik fitur terbentuk adalah lembah rekahan Rift Valleys. Nah itu. Kalau yang di sini di fase stage yang ini, bentukan karakteristik yang terjadi itu ada peristiwa namanya itu subsidence dan spreading pemekaran, dan subsidence itu penunjaman. Jadi satu sisi dia mengalami spreading, di sisi lain dia mengalami subsidence. Subsidence-nya itu apa ya, dalam artian bukan karena faktor konvergen gitu, tapi ada yang turun gitu. Apa ya, kayak ya bahasanya itu landslide ya. Nah, ya di sini. Jadi bagian-bagian pinggir itu mengalami landslide. Nanti ada nama itu pointing breakable. Nanti kita jelasin di morfologi continental shelf sama antara hubungannya nanti ke continental slope itu ada namanya pointing breakable. Itu bagian yang sering mengalami longsoran dasar laut, dan dia itu mulai ngebentuk subsidence atau penurunan massa daratan gitu, menyebabkan ya sering terjadi longsor gitu sih. Nah itu ya. Kemudian kita jelasin lanjut ke tahap ketiga, yaitu dewasa. Tahap 3 dewasa ini bisa ambil contoh itu di Samudra Atlantik ya guys. Nah, Samudra Atlantik ini segmennya udah besar, markahnya udah luas gitu ya kan. Di sini ada cekungan Angola Basin. Di sini ada Cape Basin karena dia dekat sama Cape Town ya, Afrika Selatan. Cape Basin. Kenapa nggak sih ini ada kayak punggungan gitu, ridge ya namanya itu. Ini disebut sebagai Walvis Ridge. Ya, ini disebut sebagai Walvis Ridge. Nah, ini bagian yang ini agak tinggi dikit ya. Ini aku agak terpotong sih ngambilnya. Nah, ini namanya itu Rio Grande Rise. Nah, itu kata Rio Grande Rise. Bidang rekannya mana? Nah, ini bidang rekannya itu nampak nggak sih? Ini kelihatan jelas banget lah ya. Nah, ini. Gesernya ke sana. Kelihat aja gitu, dari kita tuh bisa tahu arah gesernya itu kemana dari lempeng transformnya atau batas transform boundary atau batas gesernya aja gitu. Ini kan nampak geser-geser ke sana kan? Ya enggak sih? Kalau aku ngeliatnya gitu dari sini. Nah, itu geser. Nah, itu. Ini yang mekar-mekar itu. Nah, elevasi atau ketinggian di wilayah, aku kasih garis kuning aja. Di sini ini lebih tinggi daripada yang di sekelilingnya. Makanya ini dikatakan sebagai MOR atau Mid Oceanic Ridge atau punggungan tengah samudra. Sedangkan yang di sekelilingnya itu elevasi kedalaman itu lebih dalam, makanya disebut sebagai basin. Kayak contohnya itu ada Angola Basin, Cape Basin, ini ada America Basin, dan basin-basin yang di sekeliling. Nah, itu kurang lebih kayak gitu ya guys. Ini top major ya, contohnya itu Samudra Atlantik. Aktivitas dominan hanya satu, itu spreading. Dia akan terus mengalami pemekaran sampai kita nggak tahu kapan dia berhenti lah, pokoknya itu lah kan. Untuk fitur-fiturnya ya ada basin di antara si punggungannya itu, ocean basins with active mid-ocean ridge. Jadi ada basin-basin di sekeliling atau di sepinggiran MOR. Nah, itu dia. Berikutnya, tahap keempat yang ditamakan sebagai tahap tua ya, atau declining. Salah satu contoh samudra yang memiliki tahap declining atau lempeng samudra yang punya tahap declining itu hanya satu, yaitu di lempeng Samudra Pasifik. Aktivitas fitur tektoniknya itu ada spreading dan shrinking. Shrinking itu kayak apa ya? Pengkerutan gitu nggak sih? Ya, masalah itu ya. Untuk fitur yang lainnya itu ada ocean basins with active spreading axis, also numerous islands arc and adjacent strands around margin. Jadi selain shrinking itu pengkerutan, maksudnya kayak di ujung batas lainnya itu ada batas lain gitu, kayak ya ini ada konvergen kan di sekelilingnya. Selain memang di sini misalnya batas
divergennya tuh ini ya, kalau aku gambarin, aku kasih warna hitam aja deh. Nah ini ke sini ya, ke sini kan ya. Terus di sini ada batas konvergennya. Nah ini ada batas konvergennya juga. Nah jadi dia tuh geraknya itu mekar ke sana, tapi dia di sisi lain tuh dia juga mengalami penunjaman. Nah ini yang dikatakan siklus Wilson sempurna. Di sini ada mekar, di sini ada penunjaman. Di sini keluar yang baru, sini lempengnya mati atau partial melting, tenggelam gitu. Nah itu ya, kayak di sini misalnya terbentuk palung, kayak ini ada palung Tonga di sini, ada lempeng minor-minor yang kecil-kecil, kayak ini ada lempeng Karmadik. Ya nggak tahu lah, pokoknya ya itulah istilahnya ya kan. Ada palung Mariana di sini, ya cukup membosankan. Nah kurang lebih kayak gitu ya. Berikutnya, tahap berikutnya itu ada tahap terminal. Tahap terminal itu ketika laut tadi akan menghilang. Laut tadi menghilang. Setelah lautnya mulai memekarkan diri, tapi di ujung-ujung nanti lautnya akan menghilang kembali. Jadi setelah tahap dewasa tadi lautnya akan menghilang, guys. Ini tahap variasi yang lain. Contohnya itu ada di laut Mediterania yang fiturnya itu mengalami shrinking atau pemampatan atau penyempitan, bisa juga gitu ya. Ada uplift, pengangkatan dan penyempitan. Karakteristik geologi yang terbentuk adalah pegunungan yang berusia muda gitu. Berusia muda. Nah, kenapa bisa terbentuk di Laut Mediterania itu penyempitan? Nah, karena kan tadi yang aku jelasin di bagian Laut Merah itu kan arah geraknya itu samudra apa namanya? Arah geraknya arah gerak si lempeng Afrika tadi itu geraknya itu ke sini, guys. Yang di utara tuh geraknya ke sana. Kemudian ya lebih dominannya ke sana sih ya. Nanti ke sana, yang ini ke sini. Nanti yang dari Afrika sana, yang dari Asia, dari Eropa sana tuh geraknya dari ke sini. Nah, geraknya ke sana. Nah, di sini kita bisa bagi beberapa seksi ya agar lebih jelas kayak gitu ya. Di sini batas-batas konvergen aktif di Laut Mediterania. Batas konvergennya di mana aja? Nah, batas konvergennya ada di sini. Nah, ini batas konvergen. Terus ada batas konvergen lagi di sini. Aku besarin aja ya kalau enggak. Nah, ini aku bedain lagi nggak sih? Nah, ini batas konvergennya ada di sini. Ada di sini. Di sini ya, nggak salah aku ya. Kemudian ada lagi di sini. Nah, kegedean deh. Nah, ini aja deh. Ada lagi batas konvergen yang di sini. Nah, ini nampak nggak sih? Kayak bentukannya tuh jelas kelihatan gitu, weh. Ini bidang sesar gesernya. Sesar gesernya, ya kan? Ini ada, ini jelas banget dah. Ini bidang bidang apa namanya? Bidang subduksinya. Ini subduksinya tuh yang di sini ya, guys. Nah, ini subduksinya. Nah, itu. Ini ada namanya di Turki itu ya. Turki itu ada lempeng minor, guys. Jadi lempeng minor yang ada di Turki dinamakan sebagai lempeng Anatolian. Sedangkan yang di Yunani, yang ada di Yunani itu bidangnya itu di sini ya. Nah, ini sebagai lempeng Laut Aegean. Nampak gak sini nama Laut Aegean? Lempeng Laut Aegean. Nah, itu. Sedangkan ini lempeng Anatolian. Dia tuh lempeng Anatolian tuh geraknya tuh ke sana. Gitu. Sedangkan si lempeng Aegean juga geraknya tuh ke sana. Nah, ke sana ya. Jadi ada penunjaman yang sangat kuat sehingga memunculkan uplift. Jadi Anatolian menggeser lempeng Laut Aegean. Lempeng Laut Aegean juga menggeser lempeng Afrika. Ini lempeng Afrika menyebabkan munculnya itu arc. Atau biasa disebut sebagai sea arc atau busur laut. Busur laut itu ini.
Gembus lautnya yang menyebabkan adanya terjadi uplifting ya. Uplifting atau pengangkatan dasar laut ke permukaan akibat adanya desakan dua lempeng yang saling bergerak ke arah yang sama gitu. Nih, pengangkatan ya, sama kayak yang terjadi bentuknya uplifting atau sea arc di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa. Itu akibat efek dari pertemuan dua lempeng konvergen ya. Nah, ada juga misalnya ini ada apa ya? Bagian yang penunjaman yang berikutnya di sini. Nah, ini juga lempeng Afrika geraknya tuh ke sana. Ini Cyprus juga dia mengalami uplifting. Prosesnya itu akibat uplifting kayak gitu. Kurang lebih itu kayak gitu ya peristiwanya, guys. Nah, disebut sebagai busur Ciprian. Ini busur Mediterania. Ini busur yang panjang ini. Nampak nggak ya? Warna aku kasih warna lebih gelap aja lah ya. Nah, ini aku garisin. Nah, ini disebut sebagai busur Mediterania. Nah, itu kurang lebih gitu ya prosesnya. Jadi semakin lama laut Mediterania itu sejatinya akan semakin mengecil dan terbentuk peristiwa-peristiwa uplift akibat proses pengangkatan tadi. Yang mana nantinya ini akan diprediksi akhir dari masa Mediterania itu akan menghilang, akan terbentuk punggungan besar kayak pegunungan Himalaya sebagai fase stage akhir yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, ini dia stage akhir yang dikatakan sebagai relic scar. Fase stage akhir pembentukan atau evolusi lautan. Lautan itu menghilang, sudah menghilang, dan dia terangkat uplift yang sangat masif sehingga formasi geologi di dasar laut itu terangkat ke permukaan dan muncul tersingkap. Jadi sebenarnya material yang terbentuk di dasar laut akan formasinya itu tersingkap ke daratan, ke udara gitu. Jadi materi-materi yang terbentuk itu ada di batas atas ini, itu merupakan materi dasar laut sebenarnya, makanya ditemukan koral di pegunungan Himalaya gitu. Bidang batas konvergennya itu ini ya guys. Nah, ini bidang batas konvergennya, arahnya tuh ke sana. Ini angka segitiganya itu menunjukkan arah-arahnya. Ini ada sesar geser, yang ini juga geser. Nah, lempeng Indianya tuh ini. Ini lempeng Eurasia. Nah, bisa terbentuk dengan jelas. Di sini tuh ada pegunungan juga. Mana ya? Nah, ini Gunungan Benggala. Di sini juga ada pegunungan. Aku lupa nama pegunungannya apa. Pokoknya ya pegunungan lah ya kan. Ada di Pakistan itu. Jadi selama proses terbentuknya penggeseran itu juga terbentuk adanya ridge atau pegunungan gitu ya. Lautnya sudah menghilang, lautnya sudah terangkat ke daratan. Nah, itulah fase terakhir hidup dari si laut tadi. Oke, materinya cukup sekian. Ini materinya sangat-sangat menurutku panjang sih satu video ini. Bahkan nanti di materi lengkapnya akan dibahas lebih jauh proses pembentukan samudra. Itu nanti teman-teman cek kalau misalnya sudah aku upload materi lengkap yang di Marine Geology ya, lebih tepatnya. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini sampai akhir, yang nggak ada skip ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam proses penyampaian video kali ini. Aku tutup wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next videos.